Loh, ini bukan Dilan 1991. Ini podcast Osaka. Selamat datang di podcast Osaka, Semamio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di podcast Osaka Semamio. Obrolan santuy berkualitas Semamio. Oke, di edisi kali ini, episode kedua ini kita special edition karena kita masih dalam suasana Lebaran, suasana Idul Fitri. Sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, di episode yang kedua ini kita kedatangan tamu spesial nih guys. Kita hari ini akan membahas berdiskusi tentang bahasa Indonesia. Siapa bintang tamunya? Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia Bu Alfi. Hai. Halo, selamat Lebaran Bu Alfi. Iya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf Sama-sama, lahir dan batin. Pak Indra. Oke. Di episode yang kedua ini, Pak Alfi, kita mau membahas tentang bahasa Indonesia. Oh, Kan kenapa kemarin nih kita, bahasa Indonesia? kemarin kita udah bahas mengenai remaja galau. Hari ini kita pengen bahas yang agak serius sedikit loh. Agak serius sedikit, kita pengen belajar bahasa Indonesia bareng-bareng teman-teman yang ada di rumah. Oh gitu ya. Ya. Kemarin baru bahas Kalau kita bahas yang agak serius sedikit lah tentang bahasa Indonesia. Oke, Pak Alfi, siap? Siap. Oke, temanya adalah bahasa Indonesia GGS. Apa itu Pak Indra GGS? Gampang-gampang susah, gampang-gampang sulit. Nah, jadi gini Pak Alfi, menurut saya ya, kayak kenapa sih bahasa Indonesia itu selalu dianggap pelajaran yang mudah, yang gampang, digampang lah. Tapi ketika ujian itu kita semua, saya sendiri pun kan pernah jadi siswa kan ya, pernah jadi siswa. Pede ya. Pede, kayak bahasa Indonesia itu gampang, nggak perlu belajar segala macam. Tapi ketika ujian itu saya jarang banget menemukan ada siswa itu yang dapat nilai 10. Beda kan kayak pelajaran IPA, matematika itu masih ada yang dapat 10. Tapi kalau bahasa Indonesia kok jarang banget aku lihat ada yang dapat nilai 10. Gimana sih? Apa sih permasalahannya kok kayak gitu? Jadi gini, karena mindset kita terlalu menggampangkan sesuatu gitu. Jadi aslinya juga sama aja, bahasa Indonesia itu sama dengan Pelajaran-pelajaran yang lain. mapel yang lainnya. Bergantung mindset kita. Saya juga pernah kok seperti kalian, pernah menjadi siswa SMA seperti kalian yang nggak pernah belajar bahasa Indonesia dan menganggap itu gampang karena kan seperti ya, itu. ya udah bahasa Indonesia kan bahasa kita sendiri, masa kita nggak bisa gitu loh. Iya. Tapi kalau waktu ujian ya itu kayak jadi nggak bisa dapat yang bagus, nilai yang sempurna gitu karena ya itu gampangin gitu Iya, tadi. karena kita merasa bahasa Indonesia itu bahasa kita sehari-hari, tetapi kita kan nggak tahu materinya itu seperti apa, konsepnya seperti apa. Gitu. Jadi tetap harus belajar ya, Iya, tetap harus penting, belajar dan disamakan Iya. kayak mata pelajaran yang Yang lain. lainnya. Oke, itu ya. Jadi permasalahannya selama ini pelajaran bahasa Indonesia itu dianggap mudah, lalu Kenyataannya tidak semudah itu Iya. juga gitu loh. Perlu dipelajari juga kayak Penting. pelajaran matematika, IPA, IPS itu tetap harus dipelajari lah. Oke, kan mungkin anak-anak atau kita semua ini kayak apa ya Bu ya? Kayak meremehkan gitu loh. Iya. Meremehkan pelajaran bahasa Indonesia karena mungkin kita nggak tahu apa sih pentingnya pelajaran bahasa Indonesia untuk diri kita gitu. Kan saya sering mendengar pertanyaan dari anak-anak,
apa sih Pak pentingnya belajar iki, apa sih Pak pentingnya belajar iku gitu. Nah, mungkin menurut Pak Alfi sendiri apa sih pentingnya untuk mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri? Nah, seperti ini ya. Ketika kita SMA, kita menerima materi-materi dari ustadz-ustadzah kalian, guru-guru kalian, itu buat apa sih ke depannya? Untuk ketika kita menuliskan skripsi, bagi kalian yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi ya, nah membuat skripsi itu juga pelajaran dari bahasa Indonesia. Seperti itu kan kita berguna dengan kata-kata seperti itu. Penulisan. Nah untuk yang SMA ini kan ada mata pelajaran yang lain yang gurunya meminta untuk membuat makalah, karya tulis, karya tulis ilmiah seperti itu, penelitian. Nah itu kan juga perlu bahasa Indonesia yang ilmu baik dari bahasa Indonesia seperti itu. Itu kan berarti kan lebih ke arah praktisnya nanti ketika mungkin kuliah atau di sekolahan. Nah kalau untuk keseharian itu gimana berarti? Untuk manfaat untuk sehari-hari anak-anak belajar bahasa Indonesia itu gunanya untuk apa sih? Dan ya itu tadi, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita bisa menata cara kita ngomong seperti apa, seperti itu. Jadi lebih ke arah ini ya, kayak berkomunikasi dengan orang lain. Ya, untuk ya berkomunikasi gitu. Oke. Oke, kita masuk ke segmen Q&A. Ini pertanyaan dari teman-teman netizen. Oke, pertanyaan pertama Bu Alfi. Ini nggak mau disebut namanya ya. Bahasa Indonesia itu kan bahasa ibu. Bahasa ibu. Bahasa pertama yang kita pelajari. Tapi kenapa kita itu susah banget dapat nilai 100? Nah, bahasa ibu itu kan digunakan untuk kita berkomunikasi. Nah, sedangkan mendapatkan nilai 100 itu kan harusnya kita tahu konsepnya bagaimana biar bisa mendapatkan nilai 100. Jadi ya perlu itu tadi pelajaran bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kadang itu gini Bu Alfi, kayak kita udah yakin nih, misalkan soal cerita atau ya soal cerita kita udah yakin jawabannya D, tapi ternyata pas dikoreksi itu ternyata jawabannya C gitu, padahal kita udah yakin banget tuh. Nah itu gimana tuh? Yakin aja, cukup yakin aja, usahanya belum. Ya sambil belajar, sebelumnya sambil belajar. Yakin belajar. Insya Allah belajar. Nah biasanya yang saya temui anak-anak itu terlalu tadi menggampangkan, jadi tidak perlu belajar halah sih bahasa Indonesia. Gitu kan, pasti aku iso. Mau aku sehari-hari bahasa Indonesia. Oh gitu. Berarti yakinnya itu tanpa dasar ya, tanpa teori lah, tanpa ilmu. Oke. Bu Alfi, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini sama juga, gak mau disebutin namanya. Pertanyaannya adalah, Bu, kenapa kok soal bahasa Indonesia itu banyak teks panjang? Bacanya itu loh, Bu, agak males, sama kayak doi yang males baca kode kubu. Baper kira malah kode-kode aja. Pertanyaannya baper ini. Nah, kenapa kok males karena teksnya panjang? Sebetulnya satu teks itu yang ditanyakan hanya berapa saja. Kalau misalkan yang ditanya, contoh nih, ide pokok, tapi teksnya satu lembar, misalkan satu lembar dan 5 paragraf misalnya, tapi itu impossible sih Pak. Impossible ya, tak mungkin juga kan ada pertanyaan kayak gitu. Iya, maksimal itu 3 paragraf biasanya seperti itu. Nah, ide pokok nggak harus semuanya dibaca. Ketika
ketika kita diminta untuk mencari atau menentukan ide pokok, kita harus tahu triknya mencari ide pokok itu seperti apa gitu. Jadi mencari ide pokok yang dicari pertama yaitu kalimat utamanya. Kalimat utama terletak di mana? Di awal dan di akhir paragraf gitu. Jadi ya carinya seperti itu. Berarti nggak harus dibaca semua ya? Nggak harus dibaca semua. Kalau nggak di kalimat utama ya di kalimat terakhir. Oh gitu. Baru tahu loh saya, tak kira. Aku dulu soalnya pas waktu ngerjain bahasa Indonesia ya tak baca semua, makanya kok capek gitu ngerjain bahasa Indonesia soalnya kan bacaannya banyak gitu ya. Panjang. Kita sudah down dulu dengan teksnya. Lihat kita buka soalnya itu kan berhalaman-halaman katanya. Itu yang paling bikin, banyak sendiri bahasa Indonesia. Oh gitu ternyata. Jadi kita harus memahami itu tadi ya, triknya biar kita nggak usah membaca semuanya, tapi kita tahu oh ini kalau yang ditanyakan itu pokok itu mana yang harus dibaca, bagaimana yang harus dibaca gitu Balvi ya. Iya. Oke, semoga menjawab ya teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang mau disebut namanya Mbak Alfi. Dari mana Pak? Ini dari Karneta kelas 10. Assalamualaikum Pak Ilham, saya mau tanya tentang podcast tersebut. Bagaimana sih cara belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar? Itu gimana sih Pak Alfi? Mungkin Pak Alfi bisa sharing selama ini kan Pak Alfi kayak kuliah, dulu SMA belajar bahasa Indonesia itu gimana yang baik dan benar? Gitu ya. Nah, realitanya seperti ini. Anak-anak kan males fokus sih. Nah, ya kembali ke pertanyaan yang pertama tadi, mengubah mindset tadi. Jadi kita harus senang dulu pelajarannya, meskipun tidak senang Bu Alfi ya anak-anak. Meskipun seperti itu kalian, tapi Bu Alfi berusaha agar kalian itu senang. Tapi itu semua tergantung dengan kalian, gitu. Jadi yang baik dan benar belajar bahasa Indonesia, nggak hanya bahasa Indonesia saja, melainkan semua mata pelajaran kalian, gitu. Jadi kita harus senang dulu ke pelajarannya, menganggap bahwa itu penting buat kita, seperti itu. Karena semua mata pelajaran itu penting. Ya, termasuk bahasa Indonesia, apalagi bahasa Indonesia, gitu. Iya. Terus untuk belajarnya sendiri itu gimana? Kan tadi udah senang dulu, kita harus senang dulu kan. Jadi ya udah kita senang bahasa Indonesia. Nah untuk belajarnya sendiri itu gimana sih Pak Alfi? Tipsnya dari Pak Alfi belajar bahasa Indonesia itu gimana? Sering suka baca kah atau kayak gimana? Kalau belajar bahasa Indonesia? Ya kalau suka baca itu harus. Kalau mau bisa bahasa Indonesia, karena kan bahasa Indonesia sendiri itu juga melibatkan bacaan-bacaan seperti itu. Jadi harus selain kita belajar di sekolah, kita harus suka baca ya. Suka baca. Apa aja sih Bu yang perlu dibaca, kayak mungkin baca novel atau berita atau baca apa sih untuk mengasah kemampuan berbahasa Indonesia kita? Mungkin untuk zaman saat ini ya, kalau membaca novel, buku itu kan anak-anak sudah pada ogah-ogahan gitu ya. Jadi bisa lewat HP. Nah, kalau untuk membaca berita kan bisa lewat itu juga seperti itu. Intinya yang membuat dirinya itu betah dengan bacaan itu sendiri seperti itu. Oke, Pak Alfi, kita udah masuk ke penghujung podcast kita hari ini. Oh, sudah di ujung ya? Sudah di ujung Mbak. Padahal kita lagi asik ngobrolnya ini. Iya. Nah, boleh dong Mbak Alfi dibagi tips dan triknya untuk belajar bahasa Indonesia biar gampang, biar nggak gampang susah lagi gitu loh. Gimana? Selain tadi kita harus mencintai, kita harus suka bahasa Indonesia itu
apa sih tips dan triknya? Gini ya Pak Ilham, tips dan triknya tadi sudah dijelaskan di pertanyaan sebelumnya. Nah, yang pertama saya urutkan dulu ya, karena tadi Pak Ilham belum urut. Yang pertama, diubah mindsetnya, jangan menggampangkan sesuatu. Gak hanya bahasa Indonesia saja ya Pak Ilham ya, tapi semua mata pelajaran. Yang kedua, disukai dulu, disayangi, dicintai. Nah, jadi baper nih Pak Ilham ya. Yang ketiga, sering-sering membaca, entah itu membaca berita, membaca novel, dan membaca yang lainnya ya, jenis-jenis buku yang lainnya. Terus untuk buat yang kelas 1, kelas 2, diusahakan untuk memaksimalkan apa yang gurunya sampaikan. Jadi ya nanti untuk kelas 3 tidak terlalu ngoyo seperti itu. Jangan down dulu ketika menghadapi, loh teksnya kok banyak ya, teksnya banyak. Padahal ada caranya. Iya, ada caranya. Nggak hanya matematika saja yang punya cara untuk mengerjakan atau untuk menyelesaikan soal, tetapi bahasa Indonesia juga mempunyai cara. Seperti itu tadi yang saya di pertanyaan sebelumnya, ya kan Pak Ilham? Nah, trik yang selanjutnya, jangan dibaca teksnya dulu, tapi dibaca soalnya dulu atau pertanyaannya dulu. Baru kita cari di jawaban di teksnya, di soalnya gitu ya. Oke, ya mungkin sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Intinya yang bisa saya ambil adalah kita cintai dulu, apalagi ini bahasa Indonesia ya, kita cintai, kita sayangi pelajaran bahasa Indonesia. Enggak hanya bahasa Indonesia tapi semua mata pelajaran, karena semua mata pelajaran itu penting, tidak cuma bahasa Indonesia saja. Betul. Oke, terima kasih semuanya, sampai jumpa kembali, dadah. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan podcast Osaka Semamio. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Podcast Osaka Semamio, cheers up your day.